Bab 159. TL oleh Bagelson. Meskipun Xie Yue membawa Tang San, setelah mencapai peringkat ke-60, tubuh Spirit Master sudah cukup kuat, dan itu tidak menurunkan kecepatannya. Tang San juga bersandar padanya, dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya. Dia juga terus-menerus berada di lingkungan rumput perak biru, jadi meskipun kekuatan spiritualnya telah terluka serius, kecepatan pemulihannya masih sangat mencengangkan. Sementara Blue Silver Domain hanya memengaruhinya, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang energi rumput perak biru terus mengalir ke tubuhnya, melengkapi kerugiannya. Tentu saja, di permukaan ia masih tampak begitu lemah. Merasakan lokasi yang secara bertahap mendekati tempat kekuatan rohaninya sebelumnya mengintai, hati Tang San sekali lagi menjadi gugup. Bahkan jika dua aura dari sebelumnya begitu hebat, kekuatan orang-orang balai roh ini juga tidak rendah. Bisakah kedua aura hebat itu benar-benar melindungi Xiao Wu? Selamat datang di hutan hebat Stardow. Petik 2. Tiba-tiba, suara lembut dan lembut datang dari depan, membuat Ghost Douluo terjauh ke depan dengan cepat berhenti. Mendengar suara ini, bahkan jika dia selalu menyembunyikannya, tubuh Tang San masih tidak bisa menahan gentar. 5 tahun telah berlalu, dia akhirnya mendengar suara yang menyentuh ini lagi. Jika bukan Xiao Wu, lalu siapa? Sosok Krisantemum Douluo menyala, sudah di sisi Ghost Douluo. Keduanya saling melirik, Krisan Douluo memberi isyarat kepada para ahli aula roh di belakangnya, pembentukan 20 sage spirit segera berubah. Formasi itu mengencang, menjadi lingkaran, mengelilingi generasi emas dan Tang San di tengah. Pada saat yang sama mereka melepaskan semangat mereka. 20 spirit sages secara bersamaan melepaskan roh mereka benar-benar pemandangan yang spektakuler. Dalam sekejap, dengan mereka sebagai pusat, udara terdistorsi dengan kejam dalam jarak 100 meter. Satu cincin roh yang mempesona muncul satu demi satu. Semangat trio Golden Generation juga dirilis secara bersamaan. Xie Yue mendukung Tang San dengan satu tangan, Moonblade sudah muncul di tangan lainnya. Setiap orang memandang ke depan, penuh kewaspadaan. Apakah kamu sudah lama tidak mencari aku? Sekarang kamu telah menemukan aku, bukankah kamu berani datang? Petik 2. Suara lembut naik sekali lagi. Kedamaian di dalam suara itu memberi para ahli Spirit Hall semacam perasaan aneh. Krisantemum Douluo memberi anggukan pada Ghost Douluo, keduanya memimpin untuk melangkah maju. Setelah menemukan target mereka dengan kesulitan besar, bahkan jika benar-benar ada jebakan di depan, mereka masih harus melangkah masuk. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak tahu berapa lama lagi untuk menemukan kelinci yang licik ini. Melewati hamparan hutan yang lebat, garis pandang langsung di depan membuka ke panorama yang luas. Murid dari setiap orang dari Spirit Hall berkontraksi hampir secara bersamaan, karena, muncul di depan mereka, adalah pemandangan yang sangat indah. Danau kecil yang jernih membuat suasana menjadi lebih lembab. Pohon-pohon besar di sekelilingnya secara terbalik terpantul di permukaan danau, semuanya diterangi oleh sinar matahari, membuat semuanya terpantul di kilauan air. Di samping adegan yang bergerak seperti itu berjongkok siluet yang sangat besar. Itu adalah keberadaan seperti gunung, ditutupi dengan bulu hitam, berkilau dengan kilau samar di bawah sinar matahari redup. Meskipun keempat anggota tubuhnya berada di tanah, ketinggian pundaknya masih melampaui 7 meter. Jika berdiri tegak, mungkin lebih dari 15 meter. Secara penampilan, ini adalah makhluk seperti kera atau simpanse. Selain mata berukuran lentera yang berkelip-kelip seperti kristal kuning, semuanya berwarna hitam pekat. Orang besar ini benar-benar terlalu agung, agung pada tingkat yang tak terbayangkan. Bukan saja tubuhnya sangat besar, tetapi setiap bagian tubuhnya juga ditutupi oleh otot-otot yang lebih kuat daripada granit, menggembung seperti bukit-bukit kecil. Seluruh tubuhnya seperti kombinasi kekuatan dan kesempurnaan. Jika itu bisa dikatakan mewakili maskulinitas, maka siluet di bahunya adalah puncak kelembutan dan keindahan. Mengenakan gaun putih panjang yang menutupi bahkan kakinya, fitur halus seperti peri di mana bahkan tidak sedikit pun cacat dapat ditemukan, rambut hitam panjang tersebar di punggungnya menggantung sampai ke bahu kera raksasa, jika dilihat dari belakang akan terlihat seperti air terjun hitam yang menyembunyikan seluruh tubuhnya, setiap helai rambut tampak lentur dan pantang menyerah, keanggunannya di puncak dunia. Kecantikannya bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga penyatuan dengan lingkungannya. Saat ini, bahkan dengan kepercayaan diri Juliana pada kecantikannya sendiri, memiliki perasaan yang agak rendah. Tang San sudah lama membuka matanya. Pada saat ini,
Ekspresi di matanya terpana. 5 tahun telah berlalu, dan Xiao Wu bahkan lebih cantik, sedikit lebih tinggi, juga lebih banyak, bahwa ketidakdewasaan sudah berubah menjadi representasi keindahan. Sepasang mata besar berkilauan dengan cahaya lembut yang menghadap tim Spirit Hall di seberang danau, seolah-olah dia adalah pusat segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini, dia seperti dewi penjelmaan hutan, diam-diam berdiri di bahu Titan Giant Ape yang tak tertandingi. Mayoritas ahli Spirit Hall memusatkan perhatian pada Xiao Wu, tetapi kedua judul Douluo dengan kaku mengamati kera raksasa Titan di bawah kaki Xiao Wu. Kera raksasa Titan tidak melepaskan auranya yang menindas, tetapi hanya dengan berjongkok di sana, itu memberi orang kesan mendalam seperti gunung yang tinggi. Hanya sekarang mereka mengerti mengapa akan ada begitu sedikit binatang roh yang tangguh di dekatnya, itu karena ini adalah domain Raja Hutan. Binatang buas apa yang berani mengadili kematian dengan memasuki wilayah Raja Hutan? Tidak ada riak di tatapan lembut Xiao Wu, diam-diam menonton dua judul Douluo. Kamu sudah mencari aku untuk waktu yang sangat lama, maka, hari ini kita akan menyelesaikannya di sini. Petik 2. Ketika kata-katanya jatuh, kristal kuning seperti mata kera raksasa Titan yang dia berdiri tiba-tiba menjadi cerah. Meskipun saat itu siang hari, mereka masih seperti dua matahari. Aura yang menjulang setinggi gunung yang dilepaskan dengan anggun, membentuk riak-riak di permukaan danau di depannya. Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan makhluk buas yang menakutkan seperti kera raksasa Titan di sini. Mereka tentu saja tahu bahwa jika mereka bisa membunuh kera raksasa Titan, keuntungan yang akan mereka peroleh tidak akan berbeda dengan makhluk berbentuk panggung manusia 100.000 tahun roh binatang Xiao Wu. Namun, keberadaan macam apa itu kera raksasa Titan? Raja binatang buas. Bahkan binatang roh level setara hanya bisa gemetar dan berlutut di depannya. Posisi kera raksasa Titan di antara binatang buas bahkan lebih tinggi dari naga dan phoenix di antara arwah. Dalam pengalaman mereka, mereka hanya pernah mendengar satu orang mengalahkan Titan Giant Ape, dan orang itu adalah orang yang telah membunuh Spirit Hall Supreme Pontiff sebelumnya, Clear Sky Douluo Tang Hao. Ho, tubuh raksasa Titan Giant Ape berdiri tegak, aura dengan tekanan seperti gunung. Tai mengangkat ombak raksasa di permukaan danau. Xiao Wu masih berdiri di bahunya, rambut hitam berkibar dari arus di sekitarnya. Tapi ekspresi wajahnya masih tenang dan tenang. Aura kembang api manusia yang didapatnya pada hari-hari itu bersama Tang San, dalam 5 tahun, telah tenang di hutan yang sunyi. Sepertinya musuh yang tangguh di depan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo secara bersamaan melepaskan roh mereka, 9 cincin roh meletus dari masing-masing dari mereka, kemudian bertahan dengan cara yang mengesankan dari Titan Giant Ape. Ghost Douluo berkata dengan suara rendah. Krisan Guan, kamu memblokir orang besar ini untuk sementara waktu, aku akan mengambil kelinci itu dulu. Jika kami berhasil, kami akan segera menarik. Petik 2. Keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan Chrysanthemum Douluo secara alami memahami maknanya. Krisan velvet surgawi yang aneh di tangannya bergetar melawan angin, dengan cepat tumbuh lebih besar, cincin roh ketujuhnya kemudian menjadi cerah. Menghadapi kera raksasa Titan, ia segera merilis avatar rohnya. Ghost Douluo berteriak keras. Sisanya tinggal di tempatmu. Petik 2. Ketika dia berteriak, dia sudah melayang di udara, seluruh tubuhnya benar-benar ilusi, bahkan 9 cincin roh di sekitarnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Dengan cepat tumbuh hingga 5 meter, krisan emas raksasa menyapu di bawah kaki krisan Douluo. Gui Mei menjadi barisan Fata Morgana yang melesat lurus ke sisi yang lain, dan krisan Douluo Yue Guan juga tidak diam, sama-sama melonjak, berjalan di atas ombak, dengan cepat berlari mengejar Ghost Douluo ke arah bank yang berlawanan, satu orang di atas dan satu di bawah. Meskipun Ghost Douluo cepat, krisan raksasa yang ada di tangan krisan Douluo yang maju sudah terbang dulu. Bunga emas masih tumbuh lebih besar di udara, setiap kelopak emas tampak sangat indah. Yue Guan tampaknya terhubung dengan krisan aneh Velvet Heavenly raksasa yang dia buang, menariknya dengan kecepatan yang untuk waktu yang singkat tidak kalah dengan Ghost Douluo yang hantu. Kedua mata Titan Giant Ape mengungkapkan jejak penghinaan. Menghadapi tuduhan dua judul Douluo, dia mengangkat bahu, membuat Xiao Wu berdiri di sana terbang, jatuh di belakangnya. Begitu Xiao Wu pergi, itu juga bergerak. Raja Hutan adalah Raja Hutan, dalam sekejap meletus dengan kecepatan yang sama sekali tidak proporsional dengan bangunannya, akan langsung bertabrakan dengan Ghost Douluo di udara.
Adapun yang aneh Velvet Heavenly Chrysanthemum dan Chrysanthemum Douluo terbang di atasnya, pada dasarnya diabaikan. Gui Mei jelas merasakan itu, saat Titan Giant Ape melemparkan dirinya ke arahnya, semua yang ada di sekitarnya tampak membeku, tubuhnya seberat jika disuntik dengan timbal, kecepatan aslinya seperti sinar cahaya atau bayangan yang melayang tiba-tiba melambat. Segala sesuatu di depan matanya tampak mendistorsi. Domain? Ini adalah kekuatan suatu domain. Ghost Douluo segera mengenali kemampuan ini. Dugaannya sangat akurat, sebagai Raja Hutan, Gravity Control Domain adalah salah satu kemampuan Titan Giant Ape. Di antara banyak jenis binatang roh, tidak ada lebih dari 10 jenis yang benar-benar bisa memahami kekuatan suatu domain, dan binatang buas di antara 10 jenis yang bisa mengolah domain ini bahkan lebih sedikit. Ghost Douluo tidak diragukan lagi menarik hadiah pertama. Gravity Control Domain Titan Giant Ape berbeda dari kemampuan gravity pada umumnya. Di dalam domain ini, ia bisa dengan mudah mengendalikan perubahan gravitasi, mungkin memperkuatnya, atau mungkin tiba-tiba menguranginya. Sebagai tipe serangan Agility Douluo, Ghost Douluo paling ahli dalam kecepatan. Namun, ketika Gravity Control Domain jatuh padanya, itu segera menangkal kecepatannya yang paling terampil. Kera raksasa Titan sama sekali tidak jujur dan terus terang seperti yang terlihat di permukaan. Gravity Control Domain-nya berfokus pada Ghost Douluo saja, dan dalam sekejap gravitasi di sekitar Ghost Douluo menjadi 10 kali lebih besar. Fata Morgana itu menjadi jelas, fitur nyata Ghost Douluo muncul. Itu adalah wajah seorang pria parubaya yang suram, kurus, berkulit gelap, sepasang mata cadangan sekarang menunjukkan ekspresi terkejut. Tinju raksasa Titan Giant Ape mengayun keluar, dan Ghost Douluo dapat dengan jelas merasakan semua elemen bumi di udara sekitarnya yang mengembun pada tinju yang satu ini. Jika itu dalam keadaan normal, menghadapi raksasa seperti kera raksasa Titan, dia bisa mengelak tanpa masalah. Tetapi peningkatan gravitasi 10 kali lipat yang tiba-tiba membuatnya kesulitan besar. Bahkan membuangnya dengan kekuatan judul Douluo sulit. Tapi dia bahkan berani membiarkan dirinya bertabrakan dengan tinju ini. Bertahan dalam kepalan tangan Raja Hutan mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak normal seperti Clear Sky Douluo. Tanpa ragu sedikit pun, cincin roh ketujuh Ghost Douluo melintas, roh avatar tiba-tiba melepaskan, membuat seluruh tubuhnya langsung menjadi lebih ilusi. Jika dia sebelumnya dapat digambarkan sebagai lapisan bayangan, maka, pada saat ini dia menjadi hampir transparan. Mata kristal kuning raksasa Titan Giant Ape menampilkan ejekan yang menghina. Tepat ketika Ghost Douluo menggunakan kemampuan cincin roh ketujuh, tiba-tiba, gravitasi 10 kali lebih kuat awalnya langsung menghilang. Yang lebih mengerikan adalah gravitasi 10 kali lebih kuat dalam sepersekian detik menjadi 10 kali lebih lemah. Ghost Douluo telah lama mencoba untuk melemparkan pembatasan dari Gravity Control Domain padanya, dan ketika gravitasi tiba-tiba berubah begitu keras, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, sebaliknya secara praktis mempercepat ke arah tinju Titan Giant Ape yang menakutkan. Hong, ledakan energi yang kuat bergema di udara, bayangan transparan itu terbang keluar tanpa ketegangan, yang langsung diledakkan kembali ke pantai para ahli balai spirit. Faktanya, setelah Ghost Douluo merilis avatar rohnya, ia kebal terhadap serangan fisik, yang mampu melakukan pentahapan melalui serangan fisik apapun, seolah-olah tubuhnya tidak berwujud. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, kekuatan mengerikan Titan kera raksasa masih meledakkannya, jumlah kekuatan yang terkandung dalam kepalan itu jelas. Sebagai salah satu eksistensi puncak di antara binatang buas, kekuatannya sama seperti yang diperkirakan Tang San. Sudah di atas mayoritas judul Douluo. Serangan Chrysanthemum Douluo Guan Mei masih belum jatuh pada Titan Giant Ape. Dia melihat Gui Mei diledakkan pergi berhadap-hadapan, dan segera menyerah pada rencana pertempuran aslinya, tidak berani memberikan perhatian kepada Xiao Wu di belakang punggung Titan Giant Ape. Tetapi tepat pada saat ini, perasaan krisis yang intens tiba-tiba datang dari bawahnya. Chrysanthemum Douluo reaksi tidak bisa disebut lambat, menarik ke bawah yang awalnya maju pengisian Strain Velvet Heavenly Chrysanthemum dengan semua kekuatannya, banyak mencambuk permukaan air di bawah kakinya, dan dia menarik kekuatan lawan dari serangan rohnya ke melambung tinggi ke udara. Percikan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya yang sangat indah, langsung menenggelamkan krisan aneh itu. Udara tiba-tiba menjadi lembab, kepala banteng raksasa berdiameter lebih dari 4 meter tiba-tiba meledak dari air.
Serangan Strain Velvet Heavenly Chrysanthemum itu secara tak terduga terkejut untuk melambungkannya. Pada kenyataannya, saat ini krisan ini berada dalam keadaan avatar roh. Sisik biru tebal, tubuh besar yang tak tertandingi mengisi ke arah langit. Banteng yang dipimpin ular raksasa ini meludahi mulut, cahaya biru keluar, dan Chrysanthemum Douluo mengudara mengikuti debu Ghost Douluo, terbang keluar, dalam sekejap jatuh kembali ke belakang. Ekspresinya berubah berturut-turut. Yang tertua kedua, singkirkan mereka, jangan tinggalkan satupun. Petik 2. Mulut kepala banteng mengeluarkan kata-kata manusia, tatapannya yang sedingin es seperti pedang yang tajam, mengawasi semua orang di pantai. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi dunia berwarna biru, dan termasuk Tang San, semua orang yang termasuk Spirit Hall tiba-tiba merasa tubuh mereka langsung terasa lambat, kecepatan mereka turun setidaknya 30%. Domain lain. Ekspresi Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo kini berubah menjadi bencana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster bertubuh ular berkepala sapi ini, tetapi dengan cara yang mengesankan dan kata-kata manusia yang dimuntahkannya, kekuatannya sebenarnya bahkan di atas Titan Giant AP. Cahaya biru ini harusnya mirip dengan domain lambat. Sama seperti Gravity Control Domain Titan Giant AP, dalam jangkauan domain, monster ini pasti bisa mengendalikan berbagai efek kecepatan. Menembus keluar dari air adalah Kaisar Hutan, penguasa sejati Stardew Great Forest ini, Sky Blue Bull Python. Domain lambat bukan untuk melawan musuh, tetapi untuk menjaga mereka agar tidak melarikan diri. Sebagai penguasa hutan besar ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang ini selalu mencari Xiao Wu. Menggambar mereka di sini hari ini adalah untuk menghancurkan mereka dalam satu pukulan. Ho, kera raksasa Titan mengeluarkan raungan surga yang meluap-luap. Kaki belakangnya yang kuat membantu tubuhnya menembak dalam sekejap. Seperti apa gunung yang tiba-tiba terbang itu? Itu adalah deskripsi yang cocok untuk kera raksasa Titan sekarang. Meskipun sangat besar, di bawah pengaruh Gravity Control Domain, itu melompat seolah-olah itu tidak ada artinya. Dari segi kekuatan, bahkan kembali ketika Xiao Wu masih binatang roh 100.000 tahun, dia masih jauh dari sama dengan dua saudara ini. Tapi sejak kecil, Xiao Wu masih beberapa tahun lebih tua dari mereka. Ketika ular langit biru Bull masih ular biru kecil, Xiao Wu menyelamatkannya. Di hati kedua saudara ini, Xiao Wu seperti kakak perempuan mereka. Bahkan jika mereka kemudian tumbuh lebih kuat darinya, hubungan ini tidak pernah berubah. Setiap ancaman terhadap Xiao Wu seperti ancaman bagi mereka, itu harus dicekik. Langkah terakhir. Petik 2. Ghost Douluo tiba-tiba berteriak keras. Warna yang berbeda dari warna hitam yang biasanya dilepaskannya tiba-tiba terpancar dari dalam dirinya. Itu adalah api perak yang berkilauan, melonjak hampir dalam sekejap. Dan di sebelahnya, Chrysanthemum Douluo Yue Guan secara bersamaan memancarkan api kemasan. Pada saat ini, kedua cincin mereka menyala secara bersamaan, membuat api emas dan perak mereka semakin menyilaukan dan bersinar. Menghadapi satu sama lain, empat tangan saling menggenggam. Tubuh Gui Mei dan Yue Guan tiba-tiba bergabung, semuanya 18 cincin roh mereka tiba-tiba bergabung bersama, satu cincin cahaya berwarna emas dan perak besar diam-diam terbang keluar. Tang San melihat kilatan di depan matanya. Tiba-tiba, langit dan bumi tampaknya telah berubah menjadi emas dan perak, segala sesuatu di sekitarnya juga tampak masih sepenuhnya saat ini. Tubuh Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo sama-sama menghilang ketika cincin cahaya emas dan perak terbentuk, dan cincin cahaya raksasa itu telah terbang ke langit, dalam sekejap mata menjadi lingkaran cahaya raksasa berdiameter lebih dari 100 meter. Pada saat ini, bahkan kera raksasa Titan yang melonjak juga menjadi benar-benar masih di udara. Cahaya biru Sky Blue Bull Python yang baru saja dimuntahkan juga membeku. Kata-kata, kemampuan penyatuan roh, tiba-tiba muncul di pikiran Tang San, hatinya yang awalnya sangat santai menegang dalam sekejap. Seberapa hebat kemampuan fusi roh yang dibentuk oleh dua judul Douluo. Meskipun Sky Blue Bull Python begitu kuat sehingga membuatnya takjub, bisakah dua makhluk roh tangguh ini benar-benar menolak kemampuan fusi roh dari dua judul Douluo? Kita hanya bisa menjebak dua binatang roh ini untuk sementara waktu, segera ambil kelinci itu dan pergi. Cepat. Petik 2. Suara tegang Ghost Douluo bergema dari cincin cahaya emas dan perak. Saat berikutnya, kecemerlangan itu tiba-tiba menyatu. Sky Blue Bull Python dan Titan Giant AP keduanya memiliki lapisan cahaya emas dan perak, yang terperangkap dengan kaku dalam jarak yang sempit itu. Anehnya,
Jangkauan yang membatasi Titan Giant AP masih ada di udara, menunjukkan betapa hebatnya kemampuan fusi roh berbentuk cincin emas dan perak ini. Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo selalu beroperasi bersama, tidak hanya karena mereka memiliki hubungan dekat, tetapi yang lebih penting lagi kemampuan fusion spirit ini. Ini sendiri adalah rahasia besar Spirit Hall. Di benua saat ini, ada sangat sedikit Spirit Masters yang mampu memegang kemampuan fusi roh, dan judul Douluo yang memiliki kemampuan fusi roh bahkan lebih jarang. Nama lengkap dari cincin cahaya emas dan perak yang berkilauan di depan mereka adalah Two Level Immobilization Domain. Itu juga merupakan domain atribut ganda, yang dapat secara bersamaan melumpuhkan kemampuan dan pergerakan lawan. Meskipun kera raksasa Titan dan Sky Blue Bull Python sangat kuat, berhadapan dengan domain ganda yang dikaitkan dengan kekuatan kontrol yang sangat kuat, bahkan mereka akan berakhir sementara terkendali. Tentu saja, untuk sepenuhnya menggunakan kemampuan ini, Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo juga harus membuang upaya mental dan fisik mereka sepenuhnya. Ketika kekuatan roh mereka tidak dapat bertahan, domain ini secara alami juga akan dibatalkan. Jika masih ada kekuatan level judul Douluo di sini, bekerja sama dengan efek domain 2 level imobilisasi, mereka sangat mungkin telah menyebabkan cedera berat pada dua jenis hutan besar. Jika ada dua judul Douluo, mereka mungkin membunuh mereka. Disinilah domain ini ganas. Tentu saja, alasan mengapa Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo bisa berhasil, juga karena dua binatang roh besar itu dengan jijik tidak siap secara memadai. Sayangnya, hanya ada beberapa sage roh dengan Chrysan dan Ghost Douluo. Kekuatan mereka pada dasarnya tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan mereka, apalagi melukai dua binatang roh besar. Pengalaman pertempuran yang melimpah membuat pemikiran kedua judul Douluo sangat jelas. Itu jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan dua kekuatan binatang roh besar dengan bersaing dengan mereka dari depan, namun, mengandalkan kemampuan fusi roh mereka, mereka bisa berhasil menjebak binatang buas, maka bahkan jika kekuatan mereka sangat tangguh, itu masih mustahil untuk dengan mudah mendapatkan gratis dari domain ini. Tetapi Xiao Hu itu tidak kuat, masih dalam tahap manusiawi. Dengan lebih dari 20 ahli Spirit Master, selama mereka bisa menangkapnya dan dengan cepat mundur, mereka akan mencapai tujuan mereka. Dalam retret, bahkan jika dua binatang roh besar bisa mengejar, mereka masih bisa menggunakannya untuk memaksa mereka. Ketika perintah Ghost Douluo jatuh dan dua binatang roh besar secara bersamaan terperangkap, yang pertama merespons bukanlah orang-orang Spirit Hall, melainkan Tang San. Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo diakui telah merencanakan dengan sangat baik. Dua binatang roh besar juga telah terperangkap karena penghinaan mereka yang berlebihan. Namun, mereka masih gagal menjelaskan Tang San. Saat Ghost Douluo memberi perintah, Tang San mulai bergerak. Lengannya telah lama menggantung di bahu Xie Yue. Dengan perintah Ghost Douluo, lengan Tang San tiba-tiba mengencang di atas bahu Xie Yue, jari telunjuknya berubah warna batu giok, menyembulkan langsung ke dada Xie Yue. Titik ini dipilih dengan sangat hati-hati. Hampir sama dengan titik akupuntur San Zong Xie Yue. Sebagai ahli senjata tersembunyi, keakraban dan akurasi Tang San pada titik akupuntur tidak perlu dipertanyakan lagi. Titik akupuntur San Zong, meridian penghubung, wadah konsepsi, yang lebih besar dan yin yang lebih kecil, melibatkan yin yang lebih besar dan yin yang lebih kecil, titik temu kapal konsep. Setelah dipukul, bagian dalam ki menyebar, hati dalam kekacauan, pikiran menjadi kacau. 1 dari 36 titik akupuntur tubuh besar. Untuk Xie Yue, tindakan Tang San benar-benar terlalu mendadak. Dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk bereaksi, kekuatan roh yang baru saja dia kumpulkan untuk melepaskan rohnya yang tersebar dalam sekejap, dadanya menjadi pengap, seluruh tubuhnya telah jatuh ke pelukan Tang San. Namun Huliena cukup baik untuk Tang San. Xie Yue juga kakak laki-lakinya, jadi tindakan Tang San bukanlah tindakan pembunuhan. Tentunya ini lebih terkait dengan dirinya yang membutuhkan kekuatan penuh untuk berhadapan dengan lebih banyak orang. Menghadapi Xie Yue, tangan kanannya tiba-tiba melepaskan dua bola yang telah disiapkan oleh Cluster Life Taking Soul Chasing Balls. Dengan suara keras, asap membubung di depannya dan Xie Yue, jarum racun kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang, segera menyelimuti 6 spirit sage di depan. Senjata tersembunyi awalnya digunakan untuk serangan rahasia, dan hanya dalam serangan rahasia, senjata tersembunyi bisa mengeluarkan potensi terbesarnya. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat orang tidak siap. Tujuan dari Cluster Life Taking Soul Chasing Balls adalah untuk mematahkan Big Deep Perky.
Di dunia ini, target mereka adalah kekuatan roh pelindung alam. Meskipun roh sage ini telah melepaskan roh mereka, mereka tidak menggunakan kemampuan roh pelindung. Dengan serangkaian gumaman yang diredam, 6 spirit sage di depan Tang San tiba-tiba jatuh ke tanah. Diserang oleh Cluster Life mengambil jarum racun Soul Chasing Ball dalam jarak yang dekat, bahkan makhluk abadi akan merasa sulit untuk menyelamatkan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Huliena berteriak karena terkejut. Tubuh Xie Yue dilempar oleh Tang San, jatuh langsung ke arah Huliena. Pada saat yang sama dia berkedip seolah-olah itu adalah ilusi, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya menabur di tangannya. Bagian belakang jaketnya segera robek, 8 laba-laba tombak emas keemasan keluar dengan penuh semangat. Cahaya ilahi Azure melesat dari matanya seperti kilat, meledak pada satu spirit sage. Meskipun spirit sage telah bereaksi, bagaimana mungkin kemampuan spirit tercepat itu bisa lebih cepat dari Purple Godlight? Di tengah ledakan, yang lainnya ambruk. Meski belum mati, dia telah kehilangan kemampuan bertarung. Eight Lance Spider bersiap di tanah dalam sekejap, Blue Silver dan Dead God Domains secara bersamaan menyebar, rumput biru perak di tanah segera tumbuh liar. 5 cincin roh Tang San muncul secara bersamaan, cincin roh keempat memancarkan kecemerlangan, kemampuan varian penjara biru perak, dorongan perak biru, aktif. Semua ini datang terlalu tiba-tiba, Tang San meletus dengan kemampuannya hampir sepenuhnya hanya dalam sepersekian detik. Seven Spirit Sages jatuh di bawah serangan rahasia, semakin menambah Xie Yue dengan titik akupunturnya yang hebat, 23 anggota Spirit Hall segera kehilangan 8. Meskipun tidak mungkin formasi Blue Silver Trust melukai orang lain yang sudah disiapkan, efek penundaan masih memberi Tang San cukup waktu untuk berpisah dari mereka. 8 tombak laba-laba bersiap-siap, dan lain kali mereka telah mendorong Tang San ke lompatan tinggi. Kemampuan untuk menerbangkan tulang kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan ke udara, membuatnya terbang menuju Xiao Wu seperti meteor yang mengejar bulan. Xiao Wu, ayo pergi. Tang San berteriak dengan keras, seutas rumput perak biru telah dilemparkan ke arah Xiao Wu. Aksinya sangat cepat. Ketika Xiao Wu menyadarinya, saat itulah jarum racun yang tak terhitung jumlahnya ditemukan, menyerang dan membunuh 6 roh bijaksana. Bahkan jika penampilan Tang San telah berubah, amarahnya telah berubah, masih banyak hal hebat yang tidak akan berubah. Kemampuan roh keempat dari 10.000 tahun cincin roh, senjata tersembunyi yang kuat, tombak 8 tombak dan rumput perak biru, sayani semua adalah tanda identitasnya, dan bahkan yang lebih penting, sepersekian detik Tang menggunakan 8 laba-laba lens untuk menembak dirinya sendiri, tatapannya sudah bertemu dengan Xiao Wu di udara. Penampilannya telah berubah, temperamennya telah berubah, tetapi ekspresi di matanya tidak berubah, terutama ekspresi ketika Tang San memandang Xiao Wu. Tatapan Xiao Wu tidak lagi tenang, bahkan lebih tanpa keheningan dari sebelumnya. Bahkan sejumlah besar ahli Spirit Hall yang sedang mengejar tidak dapat mempengaruhi sukacita yang meluap di hatinya. Tanpa perlawanan, membiarkan Blue Silver Emperor memutar pinggangnya yang ramping, kaki Xiao Wu yang panjang dan ramping melompat, mengirimnya untuk menemui Tang San. Teriakan ini tidak pernah terdengar selama 5 tahun, kedua penampilan mereka telah berubah, tetapi perasaan tulus yang dimiliki dalam hal ini seharusnya tidak mengubah sedikit pun. Tang San masih Tang San, Xiao Wu juga masih Xiao Wu. Saat tatapan mereka bertemu, tenggorokan Tang San terasa seperti tersedak oleh sesuatu. Aku akan melindunginya, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Petik 1. Ini adalah satu-satunya pemikiran di hati Tang San saat ini. Saat berikutnya, dengan tarikan Kaisar Perak Biru, tubuh mereka bertemu di udara. Lengannya terentang ringan, tubuh Tang San yang terlewat selama 5 tahun dipegang di dadanya. Mendesak kemampuan terbang tulang kanan Kaisar Perak Biru dengan kekuatan penuh, dia didorong seperti sambaran petir untuk menembus hutan lebat di depan. Bajingan, bunuh dia. Petik 2. Teriak Yan dengan marah, mengejar dengan cepat ke arah Tang San dengan 13 spirit sage yang tersisa. 3 Spirit Masters terbang di antara Spirit Sages segera naik ke udara, membentuk formasi udara ke permukaan dengan Spirit Masters lainnya, dengan cepat mengejar. Berpegangan erat di leher Tang San, jantung Xiao Wu berdetak kencang. Ketika Daming dan Erming telah terjebak oleh 2 judul Douluo, dia sudah memiliki firasat yang tidak jelas. Dia tentu saja tahu bahwa tidak mungkin bagi dirinya saat ini untuk bersaing dengan para ahli balai roh yang tersisa. Pada saat itu, apa yang dia pikirkan bukanlah keselamatannya sendiri, tetapi hanya satu pikiran.
Jika, sebelum dia meninggal, dia bisa melihat Tang San lagi, maka dia masih bisa mati tanpa penyesalan. Dan ketika pikiran itu masih belum pudar dari benaknya, 8 tombak laba-laba yang akrab itu, senjata tersembunyi yang familiar, dan tetap saja mata yang akrab itu, sudah muncul di depannya. Pada saat ini, terkubur dalam pelukan hangat itu, hati Xiao Wu benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan. Kembali setelah dia awalnya meninggalkan Tang San, dia memikirkan banyak hal. Dia juga pernah putus asa ketika berpikir dia mungkin tidak akan pernah melihat Tang San lagi. Tetapi bahkan dengan kesempatan sekecil apapun, dia masih tidak akan pernah menyerah. Akhirnya melihat kekasihnya lagi, Xiao Wu merasa bahwa bahkan jika dia mati sekarang di tempat, semua ini masih akan sia-sia. Kedua tangan dengan erat melilit leher Tang San, merasakan aura yang berubah dan pelukan yang sama hangatnya, Xiao Wu sudah agak konyol. Tapi saat ini Tang San masih tidak punya waktu untuk bahagia. Membawa Xiao Wu dengan cepat memasuki hutan, dia segera merasakan setidaknya 10 aura mengunci dirinya. Saat ini ia tidak bisa berhenti, ia hanya bisa berlari ke hutan. Jika ular langit biru dan kera raksasa Titan dapat segera membebaskan diri dari kemampuan penyatuan roh yang tentu saja akan baik, tetapi ia tidak dapat menaruh harapan pada mereka. Lebih dari 10 spirit sages di belakangnya sangat kuat, dengan kekuatan seperti itu, bahkan dia dan Xiao Wu masih akan mudah tenggelam. Kecepatan terbangnya belum tentu yang tercepat, terutama di dalam hutan. Tang San pada dasarnya tidak berani meninggalkan jajaran pohon, kalau tidak, ia akan segera menjadi sasaran banyak anak panah di udara. Merasakan aura di belakangnya mendekat dengan cepat, dia menyerah untuk terbang, melayang ke tanah, kedua tangannya menarik Xiao Wu mendekat, Eight Spider Lens menggantikan kakinya, dengan cepat maju. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya menyebar sepenuhnya, memeriksa gerakan pengejaran di belakang mereka. Kapanpun musuh ingin mengepung mereka, dia bisa menemukan arah terbaik untuk melarikan diri. Ada 14 orang yang mengejar, Yan generasi emas, serta 13 ahli spirit hall tingkat spirit sage. Huliena tetap di tempatnya tanpa bergerak. Setelah menangkap di hadapan kakaknya, dia menemukan bahwa kulit Xie Yue pucat, sudah tidak sadarkan diri. Ini bukanlah alasan dia tidak pergi mengejar Tang San dan Xiao Wu. Karena dia tidak ingin percaya bahwa semua yang terjadi di depannya adalah nyata. Dengan 8 tombak laba-laba Tang San di punggungnya, ketika rumput perak biru dan senjata tersembunyi secara bersamaan meletus, dengan kecerdasannya, bagaimana dia tidak bisa membuat hubungan antara pria yang telah dicap di hati dan pikirannya ini dengan orang yang berurusan aula roh penghinaan yang sangat besar, Tang San. Menghubungkan segala macam hal di masa lalu, teka-teki di hatinya tiba-tiba terbuka dalam sekejap pemahaman. Tapi semakin seperti ini, semakin hebat rasa sakit di hatinya. Dalam rasa sakitnya yang kosong, dia tidak lagi tahu apa yang harus dia lakukan. Yan saat ini sudah sangat marah. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah merobek Tang San menjadi 10.000 keping. 7 orang bijak, itu adalah 7 orang bijak yang dibudidayakan secara menyeluruh oleh Spirit Hall. Saat ini kelangsungan hidup mereka tidak diketahui. Bab 160. TL oleh Bagelson. Dan faktanya, setelah racun yang dimodulasi secara langsung oleh Tang San memasuki tubuh, selain yang disambar oleh Purple Godlight, 6 spirit sage lainnya sudah benar-benar tidak beruntung. Kekuatan pengetahuan rahasia Tang Sekte benar-benar terlalu besar dalam serangan diam-diam. Tang San sangat cepat, dengan dorongan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru serta peningkatan 8 laba-laba lens mengabaikan medan, kecepatannya sudah mencapai puncak. Tapi yang mengejarnya masih kekuatan tingkat spirit sage. Tidak ada kekurangan tipe agility attack spirit masters di antara mereka. Dengan mereka dalam pengejaran, jarak antara kedua belah pihak masih terus menutup. Langkah bayangan hantu bayangan Tang San memang diakui menakjubkan, tetapi langkah bayangan hantu bayangan terbaik untuk menghindari, bukan berlari. Tang San sangat jelas tahu bahwa di dunia kehidupan lamanya, ada beberapa seni gerakan yang lebih cocok untuk situasi seperti ini daripada langkah bayangan yang membingungkan hantu bayangan, seperti 8 langkah menangkap sada dari Shaolin serta sejenis cahaya berlalu yang berlalu seni gerakan. Namun, apa gunanya ini sekarang? Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bergerak maju. Telah mencapai tingkat spirit sage, jika kita terkunci pada lawan, selama mereka tidak meninggalkan jarak tertentu, tidak mungkin kehilangan mereka. Di antara 13 spirit sage ada 5 tipe serangan agility spirit masters. Kelima menyebar menjadi setengah lingkaran,
setengah mengelilinginya seperti kilat. Apalagi kelima orang ini mampu membunuh Tang San dan menangkap Xiao Wu, bahkan jika mereka tidak bisa selama mereka bisa berselisih dengan Tang San untuk sementara waktu, membiarkan teman mereka untuk mengejar ketinggalan dari belakang, hasilnya akan tetap sama. Semakin lama ia menghadapi krisis, pikiran Tang San yang lebih tajam menjadi. Otak beroperasi dengan cepat, memikirkan cara untuk keluar dari bahaya saat ini. Perlahan-lahan, mereka telah meninggalkan wilayah dua Raja Binatang Roh Besar, dan di sekitarnya juga mulai muncul aura binatang buas roh. Bagi Tang San dan Xiao Wu, ini bukan kabar baik. Dengan kecepatan mereka saat ini, jika mereka dihentikan hanya sesaat oleh binatang buas yang waspada, musuh di belakang mereka akan dengan cepat menyusul. Petik 2. Xiao Wu memanggil dengan lembut. Tang San menunduk. Kekuatan spiritualnya menemukan jalan ke depan, dan efek matanya sebaliknya tidak jelas. Menggunakan tangan untuk dengan lembut menggulung rambut panjang Xiao Wu, Tang San menariknya dengan erat. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu. Petik 2. Mengatakan demikian, kecepatan Tang San tiba-tiba menurun. Tubuhnya tiba-tiba terangkat, 48 laba-laba lens menyodok ke batang dua pohon besar di depan, membawanya melintasi pohon seperti laba-laba raksasa, berturut-turut melintasi beberapa pohon besar. Gerakan Tang San secara alami memiliki tujuan, ia berputar ke satu sisi. 5 orang yang mengejar paling dekat di belakang bergerak memegang pola setengah lingkaran. Dia saat ini berputar ke satu sisi, dan dengan demikian, ketika lawan menyusul, mereka tidak harus menghadapi serangan dari 5 sage spirit sekaligus. Sebuah lingkaran cahaya biru tiba-tiba terlepas, dan rumput perak biru di tanah mulai tumbuh dengan panik. Dengan rumput perak biru yang tumbuh di mana-mana di hutan hebat Bintang Dou, kekuatan Tang San tidak diragukan lagi dapat ditampilkan dengan sangat luas. Ini benar-benar bukan waktunya untuk berbelas kasih. Mata Tang San sudah dipenuhi dengan es yang kejam. Jenis serangan kelincahan terdekat Spirit Master sudah dalam jarak pandang. Sangat cepat, berlari ke arah Tang San seperti hantu. Melihat pendekatan lawan, Tang San tidak lagi menggerakkan tubuhnya. 8 laba-laba lens menempel ke batang pohon di belakangnya, menangguhkannya dan Xiao Wu di udara. Tipe mengejar ketangkasan yang menyerang Spirit Master itu kira-kira berumur 50 tahun. Dia tidak memiliki kemampuan Tang San untuk menyelidiki dengan kekuatan spiritual, tetapi ditarik oleh energi dia masih bisa merasakan bahwa dia mendekati target dengan kecepatan ekstrim, dan langsung sangat gembira. Melihat siluet Tang San dan Xiao Wu muncul di hadapannya, kedua tangannya segera berubah menjadi bilah yang tajam, melemparkan dirinya ke depan seperti sambaran petir. Roh tipe Agility Attack Spirit Master ini disebut Spirit Chasing Swallow, unggul dalam kecepatan dan serangan busur, kekuatan serangannya luar biasa tinggi. Saat ini, untuk mengejar Tang San, dia sudah sepenuhnya menggunakan avatar rohnya, dan seluruh tubuhnya seperti burung walet hitam besar, memotong lurus ke arah Tang San dan Xiao Wu dengan dinginnya hitam legam di udara. Berhenti. Petik 2. Tang San berteriak. Sama seperti mengikuti perintah, Soul Chasing Swallow Spirit Sage tiba-tiba melambat di udara, benar-benar terhenti di udara, jatuh ke tanah. Tubuhnya sudah dipelintir oleh banyak kaisar perak biru yang padat. Untuk menghadapi segala kemungkinan, sedini sebelum mereka bertemu Xiao Wu, Tang San telah menyebarkan benih parasite Blue Silver Emperor pada setiap anggota partai Spirit Hall kecuali 2 judul Douluo. Meluncurkannya sekarang, tepat untuk membuatnya lengah. Namun, lawannya masih menggunakan Spirit Avatar. Itu hanya bisa benar-benar menunda dia selama 1 detik. Tubuhnya baru saja mulai jatuh, ketika Kaisar Perak Biru yang mengelilinginya sudah terkoyak oleh kekuatan serangannya yang tidak masuk akal. Tapi ini 1 detik, untuk Tang San, sudah cukup. Melempar kepalanya sendiri, memanfaatkan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, Tang San maju ke depan dalam sepersekian detik lawan diikat. Lawan awalnya menyerang ke arahnya, dan dalam keadaan seperti itu, jaraknya ditutup dalam sekejap mata. Kedua tangan Tang San melingkar dan menarik dadanya, Clear Sky Hammer sudah muncul entah dari mana. Dengan kong terdengar, bilah tangan lawan keduanya berserakan saat dia melepaskan diri dari parasite. Dalam hal kekuatan roh serta kekuatan roh avatar lawan, Tang San biasanya tak terhindarkan dikirim terbang ke sini. Namun faktanya, Tang San masih belum keluar dari medan pertempuran. Karena, 8 tombak laba-laba yang tak tertandingi sudah menyodorkan tubuh lawan dari 8 arah. Kemampuan roh kedua Blue Silver Emperor, parasite,
memukau lawan dan dengan panik membebaskan diri, ini semua berada dalam genggaman waktu Tang San. Hanya sepersekian detik bahwa pertempuran sudah diputuskan. Clear Sky Hammer Tang San memblokir serangan lawan, tetapi dorongan yang sangat besar juga membuat Clear Sky Hammer rebound. Tangan Tang San lainnya segera menarik Xiao Wu, Clear Sky Hammer-nya langsung menyerang dadanya, dan bilah tangan lawan juga meninggalkan bekas luka berdarah. Tapi ini juga semua yang dicapai Sage jiwa menelan jiwa roh ini. Tubuhnya langsung terkorosi ketika Eight Spider Lens memasuki tubuhnya. Tang San jelas merasakan vitalitas lawan menyerbu 8 laba-laba lens, dan kekuatan rohnya yang sebelumnya sangat banyak dikonsumsi juga kemudian agak pulih. Berapa berat Clear Sky Hammer? Terlebih lagi ketika itu dicampur dengan serangan kekuatan roh lawan. Tang San merasakan rasa manis, dan dengan suara sendawa ia memuntahkan seteguk darah segar. Tetapi ketika Eight Spider Lens meninggalkan tubuh lawan, itu sudah benar-benar berubah menjadi mayat kering, benar-benar dikosongkan oleh Eight Spider Lens. Dari awal hingga selesai, seluruh proses hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Dalam satu tarikan napas, pertarungan sudah berakhir. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, mengandalkan 2 domain besar dan 3 tulang roh besar, bahkan jika kekuatan roh Tang San 10 peringkat lebih rendah dari lawan, ia masih bisa memastikan kemenangan, bahkan sampai tingkat lengkap kemenangan. Namun, saat ini ia pada dasarnya tidak punya waktu untuk dengan hati-hati mencari celah lawan untuk meraih kemenangan. Berkelahi dengan cepat untuk mencapai kesimpulan dengan cepat biarkan dia menggunakan metode ini menggunakan hidupnya untuk mengambil nyawa lawan, langsung berurusan dengan serangan tingkat ketangkasan Spirit Sage tipe Spirit Master ini. Apa yang disebut menggunakan hidupnya untuk mengambil nyawa lawan tidak sama dengan melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan Tang San adalah menggunakan harga terkecil untuk mencapai hasil terbaik. Dia hanya memuntahkan seteguk darah dan menderita luka ringan, luka di dada juga tidak dalam. Tetapi dengan mengambil nyawa lawan, ini tidak diragukan lagi merupakan pertukaran yang sangat menguntungkan. Saat dia mengeluarkan 8 laba-laba lens, Tang San kembali menarik Xiao Wu dan menembak. Begitu dia meninggalkan posisinya semula, setidaknya 4 serangan jarak jauh menghantam tempat dia tadi berada. 4 serangan agility tipe Spirit Masters lainnya sudah menyusul, Tang San mengerti bahwa untuk memisahkan Xiao Wu dari para pengejar, tipe serangan agility Spirit Masters ini harus ditangani. Kalau tidak, dia pada dasarnya tidak bisa berlari lebih cepat dari lawan. Jika mereka diblokir oleh binatang roh, dia dan Xiao Wu akan selesai. Karena itu, dia dengan berani memutuskan bahwa, bagaimanapun caranya, dia masih harus memikirkan cara untuk membuangnya. Di permukaan tampaknya ia telah membayar harga yang sangat kecil, tetapi hati Tang San masih pahit. Bagaimanapun juga Spirit Sage adalah Spirit Sage, terutama Spirit Sage yang sudah menggunakan Spirit Avatar. Dalam kekuatan roh, dia pada dasarnya tidak setingkat mereka. Bahkan pertukaran yang sangat menguntungkan ini sekarang, Tang San di-counter hit di dada dengan Clear Sky Hammer, dan saat ini dia masih sakit. Pisau tajam yang melesat di dadanya bahkan lebih banyak memberikan energi tajam destruktif ke dalam tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk mengebor ke dalam dirinya, memaksanya untuk mengalihkan sebagian kekuatan batin skill Heaven skill untuk mengusirnya. Dengan demikian, kecepatan maju dan Xiao Wu-nya turun sekali lagi. 4 lainnya sudah serangan tipe ketangkasan yang mengamuk Spirit Masters mengejar dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelumnya ditarik ke samping oleh Tang San, Xiao Wu menatap kosong pada luka yang jenis ketangkasan serangan Spirit Sage tertinggal di dada Tang San, segera terbangun dari kelembutannya yang menawan. Mengumpulkan udara untuk meringankan tubuhnya, dia melakukan yang terbaik untuk mengurangi beban pada Tang San. Apa yang harus kita lakukan? Tang San berbicara dengan suara rendah saat ia dengan cepat bergegas maju. Kita harus menyingkirkan tipe serangan agility ini Spirit Masters di belakang kita, kalau tidak kita tidak akan bisa melarikan diri. Baru saja aku membunuh 1, masih ada 4. Petik 2. Xiao Wu tersenyum manis, keadaan di depan matanya membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa itu dia dan Tang San menghadapi musuh yang kuat di arena roh besar. Lalu biarkan 3-5 kombinasi kita memberi mereka sesuatu untuk dilihat. Petik 2. Saat berbicara, Xiao Wu memeluk leher Tang San dengan satu tangan, seluruh tubuhnya menyelinap di bahu Tang San seolah tanpa tulang, mencapai punggung Tang San. Saat tubuhnya yang lembut seolah-olah tanpa tulang melewati tubuh Tang San, fluktuasi kekuatan roh yang kuat segera dilepaskan.
Xiao Wu juga belum mencapai peringkat ke-60, rasanya tingkat kekuatan rohnya tidak jauh berbeda dengan Ma Hongjun. Mereka sudah masuk. Xiao Wu, sebentar lagi aku bisa langsung menyingkirkan dua, tetapi setelah itu aku perlu waktu untuk menyesuaikan kembali. Setelah aku meluncurkan serangan, giliran kamu untuk membuat aku berlari maju, berlari secepat mungkin, membelakangi kamu. Memahami. Mencondongkan punggung Tang San, Xiao Wu mengangguk, menyatakan dia mengerti. Karena Tang San sebelumnya terhenti dan kecepatannya menurun, 4 tipe serangan Agility Spirit Masters sudah dekat. Untuk mencegah keadaan seperti tiba-tiba diserang, keempat orang bijak roh ini maju berdekatan, sebentar jarak ke Tang San dan Xiao Wu kurang dari 50 meter. 8 tombak laba-laba tiba-tiba bangkit di kedua sisi, dan Xiao Wu mengambil satu langkah di punggung Tang San untuk melesat ke udara atas indikasinya, dan Tang San sendiri melangkah dengan jari-jari kaki kirinya di pohon besar di depan, dengan teriakan berputar sebentar, kedua tangan secara bersamaan naik tinggi, melonjak. Agility serangan tipe Spirit Sages terlalu cepat, Tang San hanya melakukan satu gerakan yang sangat sederhana, dan mereka sudah mendekati 20 meter, kemampuan kuartet sudah disiapkan. Tetapi pada saat ini, keempat tubuh secara bersamaan melambat sesaat. 2 Spirit Sages di kedua sisi terikat oleh Blue Silver Emperor Parasite yang diluncurkan dalam sekejap, tatapan kedua orang di tengah benar-benar tak bernyawa. Tubuh mereka terbang tak terkendali ke depan dan ke bawah, sampai mereka menabrak tanah. Tapi Tang San juga tampak kehabisan tenaga, raut wajahnya mendadak pucat pasi. Jika bukan karena dukungan cepat dari Eight Spider Lens, saat ini dia sudah tidak dapat berdiri. Soul Chasing Life mengambil undangan Yama. Ya, ketika Spirit Sages menggunakan Spirit Avatar, dari semua senjata tersembunyi Santang, hanya jiwa pengejar kehidupan yang mengambil undangan Yama yang bisa membunuh dalam satu serangan dengan pasti. Tang San awalnya menyempurnakan 3 Soul Chasing Life mengambil undangan Yama, ia pernah menggunakan satu undangan sebelumnya, dan Tang San membuang 2 sisanya dalam sepersekian detik ini. Kehidupan mengejar jiwa mengambil undangan Yama tidak hanya menakutkan dalam dirinya sendiri, bahkan yang lebih penting adalah kombinasi teknik dan keahlian surga misterius. Untuk menggunakan senjata tersembunyi Sekte Tang peringkat ketiga Tang ini, tangan giok misterius, mata iblis ungu, mengontrol naga penangkap derek, keterampilan surga misterius, keempat keterampilan rahasia hebat sangat diperlukan. Di peringkat ke-40, Tang San hanya bisa menggunakannya sekali ketika melelahkan seluruh kekuatan rohnya. Dan sekarang mendekati peringkat ke-60, secara bersamaan menggunakan 2 undangan Yama menghabiskan 70% atau lebih dari kekuatan rohnya. Termasuk konsumsi sebelumnya, secara alami agak sulit untuk dikonsumsi. Xiao Wu, bantu aku. Petik 2. Tang San berteriak keras. Baginya dan Xiao Wu, sekarang adalah kesempatan terbaik mereka. Jika mereka mengabaikan kesempatan ini, maka dengan kekuatan roh Tang San yang sudah banyak dikonsumsi dan kekuatan Xiao Wu yang rendah, mereka pada dasarnya tidak akan mendapatkan yang lain. Sebuah kekuatan pendorong yang tangguh muncul di punggung Tang San. Saat berikutnya, dia terbang keluar, menabrak salah satu tipe Agility Attack Spirit Masters. Sama seperti serangan Agility tipe Spirit Sage yang mati di bawah 8 Spider Lens sebelumnya, Tang Sage Spirit Sage ini dipilih sebagai target juga hanya bisa ditahan selama 1 detik. Melihat pendekatan Tang San, bahkan sepenuhnya menggunakan Spirit Avatar ia hanya punya waktu untuk mengeluarkan serangan frontal. Namun, tepat ketika dia bersiap untuk meluncurkan serangannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa menggerakkan lengan dan kakinya. Xiao Wu pada suatu waktu yang tidak diketahui sudah muncul di belakangnya, lengan dan kakinya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk lapisan unik dari peralatan tipe armor di kulitnya, seluruh tubuhnya seperti catok raksasa, dengan kaku mengunci lawan. Ini adalah kemampuan roh kelima Xiao Wu, Soft Bonus Lock. Jika seseorang dikunci oleh Soft Bonus Lock dari jarak dekat, tanpa kekuatan fisik lebih dari 2 kali lipat dari pengguna, seseorang hanya bisa menerima ditahan, sampai kekuatan roh Xiao Wu habis atau dia secara sukarela pergi. Tetapi saat menggunakan Soft Bonus Lock, Xiao Wu tidak bisa menggunakan metode serangan lainnya. Tetapi efek dari kunci ini masih sangat menakutkan, setelah Xiao Wu kembali berpisah dari lawan, lawan masih akan menemui jalan buntu selama 5 detik. Ini yang paling penting. Mengandalkan teleportasi dan Soft Bonus Lock, Spirit Sage ini langsung dihukum mati. Eight Spider Lances dengan keras menusuk tubuhnya, esensi vitalitasnya mengalir keluar,
dan mendapatkan pengisian 8 Spider Lens yang menguras vitalitas lawan, pikiran Tang San sangat terbangun, secara instan memulihkan 40% kekuatan rohnya. Tiris kan? Ini adalah kemampuan tambahan 8 Spider Lances. Tang San sangat jarang menggunakannya di masa lalu, karena kemampuan ini benar-benar terlalu jahat, dan juga tanpa ampun. Tetapi sekarang, untuk hidup, dia tidak bisa memiliki pertimbangan apapun. Meletus dengan semua kekuatannya, 8 Spider Lances adalah yang paling mencolok. Dengan gerutuan tertahan, saat Xiao Hu membuka kancing kunci tulang lunak, tubuhnya sudah terhalang di depan Tang San. Dorongan besar mendorong tubuhnya kembali ke pelukan Tang San, dan pada saat yang sama masih ada ledakan suara logam nyaring yang intens. Berhasil menyerang dan membunuh 3 serangan agility tipe Spirit Sages, Tang San dan Xiao Hu bahkan bisa dikatakan telah mengungkapkan semua rahasia mereka. Tetapi mereka akhirnya menghadapi 4 musuh. Serangan ketangkasan terakhir adalah Spirit Sage, menyaksikan ketiga temannya secara tak terduga mati oleh tangan 2 lawan dengan kekuatan roh jauh di bawah mereka. Di samping amarah, di sana juga muncul rasa dingin di bagian bawah hatinya. Pada saat yang sama dengan 8 tombak laba-laba Tang San terkuras, ia juga melancarkan serangan diam-diam. Sayangnya, yang ia serang adalah Xiao Hu menggunakan kemampuan roh keempatnya, tubuh emas terkalahkan. Meskipun dorongan yang luar biasa mendorong Xiao Hu kembali ke pelukan Tang San, detik-detik singkat dari Invincible Golden Body berarti dia tidak menderita cedera apapun. Satu tangan merangkul pinggang Tang San, kedua kaki mendorong dari tanah, menggambar pada dorongan, keduanya dengan cepat dibebankan ke depan. Dan suara-suara nyaring itu, adalah tangan Xiao Hu yang lain yang menembakkan Lord Li Suge Crossbow. Dia sebelumnya sudah menyiapkannya saat dipegang oleh Tang San. Serangkaian retakan menggema. Godly Suge Crossbow tentu saja tidak bisa melukai kekuatan level Spirit Sage, tetapi masih bisa menghentikan lawan. Tang San telah memulihkan beberapa per-10 dari kekuatannya. 8 tombak laba-laba mendorong tanah, menembak, dia membawa Xiao Hu untuk sekali lagi terbang ke kedalaman hutan. 5 serangan agility tipe Spirit Masters sudah kehilangan 4. Selama mereka memasuki hutan, Tang San memiliki kepercayaan diri dalam mengandalkan rumput perak biru untuk membuat serangan tipe ketangkasan terakhir ini sebagai Spirit Master yang tidak dapat menyerang mereka. Setelah dia mendapatkan sedikit kekuatan roh, keduanya bisa sekali lagi bergandengan tangan untuk menghilangkan serangan agility pengorbanan ini, Spirit Sage. Mengejar pengejaran Sage roh lainnya bukanlah masalah yang sulit. Para ahli Spirit Hall lainnya saat ini lebih dari 500 meter di belakang. Pada jarak ini mereka pada dasarnya tidak dapat mengancam mereka. Perencanaan dan kekuatan Tang San, kerjasamanya dengan Xiao Wu, sudah pasti mencapai kesempurnaan. Mengandalkan kekuatan peringkat mereka yang kurang dari 60, mereka masih menabrak dan membunuh 4 Sage Spirit dalam waktu singkat. Ini tidak diragukan lagi layak untuk dibanggakan. Jika itu benar-benar berjalan sesuai dengan rencana Tang San, mereka juga akan memiliki peluang yang sangat besar untuk melepaskan diri dari pengejaran dan melarikan diri. Selama mereka menunggu sampai kera raksasa Titan dan Sky Blue Bull Python membebaskan diri dari domain Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo, mereka tidak akan lagi dalam bahaya. Tetapi rencana manusia tidak sama dengan rencana surga. Tepat ketika mereka melemparkan diri mereka ke dalam hutan, dengan tipe serangan agility Spirit Sage berhenti di belakang mereka karena Godly Suge Crossbow, tiba-tiba, sebuah jaring besar berwarna biru mengerikan terbuka di depan mereka. Jaring besar itu terus-menerus meneteskan cairan lengket, dan berdiameter lebih dari 3 meter, di seluruh hitam dan putih, siluet besar muncul di garis pandang Tang San dan Xiao Wu. Jaring yang bagus itu diludahkan olehnya. Itu adalah binatang roh, dan terlebih lagi yang sangat akrab dengan Tang San. Dikenal sebagai Wick Bacher, The Man-Face Demon Spider. Man-Face Demon Spider yang muncul di depan mereka ini lebih besar daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Mampu muncul di sini, tidak diragukan lagi membuktikan bahwa budidaya laba-laba iblis-iblis ini telah mencapai setidaknya 30.000 tahun yang mengerikan. Faktanya, karena Spider-Man Face Demon yang menakutkan itu terlalu kejam, itu sering diburu dan dibunuh oleh beberapa binatang roh yang tangguh. Berkultivasi hingga 10.000 tahun saja tidak mudah, apalagi beberapa puluh ribu tahun. Ketika Tang San melihat siluet yang sangat besar itu dan yang menyebar lebar meneteskan cairan laba-laba lengket, jantungnya tenggelam. Mungkinkah ini yang disebut ayam pulang untuk bertengger? Dia telah membunuh 2 laba-laba iblis berwajah manusia sebelumnya,
dan terlebih lagi memiliki cincin roh mereka dan tulang roh eksternal. 8 laba-laba lens telah memberinya keuntungan besar. Tapi Spider-Man berwajah iblis di depan mereka ini sepertinya telah menjadi akhir dirinya dan Xiao Wu. Yang paling tidak dimengerti Tang San adalah bahwa ia selalu memindai sekeliling dengan kekuatan spiritualnya, tetapi masih belum menemukan sesuatu yang abnormal. Hanya bagaimana Spider-Man berwajah iblis ini muncul. Bagaimana dia bisa tahu bahwa, dengan Man-Face Demon Spider menjadi makhluk yang melahap kehidupan, target kebencian semua binatang buas, tukang jagal jahat yang menakutkan, setelah kekuatannya mencapai tingkat 10.000 tahun, itu akan mendapatkan siluman khusus kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya bisa menyembunyikan sosoknya, tetapi pada saat yang sama juga menyembunyikan auranya, bahkan menghalangi kekuatan spiritual. Bahkan Grandmaster tidak tahu ini, lagi pula, Spider-Man berwajah iblis 10 tahun yang lalu benar-benar terlalu langka. Ini adalah bagaimana itu bisa tiba-tiba muncul di depan Tang San dan Xiao Wu. Jelas, sudah mengambil Tang San dan Xiao Wu sebagai mangsanya, dua kaki laba-laba di sisi kiri menyapu tanah dengan sekuat tenaga, mengangkat suara gerindra yang menusuk telinga, membuat Tang San dan Xiao Wu langsung memiringkan, mengubah arah mereka menjadi busur besar, nyaris berbahaya tetapi tidak bertabrakan dengan jaring laba-laba itu. Namun, mereka tidak hanya berhadapan dengan Spiderweb, tetapi masih sangat kuat, lebih dari 30.000 tahun Spider-Man Face Demon. Laba-laba iblis raksasa itu diam-diam bergerak ke samping, sudah menunggu ke arah yang telah mereka ubah. 4 kaki laba-laba yang tebal dan kokoh menyodorkan lurus ke arah keduanya. Efek menguras darah 8 laba-laba tombak datang dari laba-laba iblis berwajah manusia, jadi Tang San tentu saja tahu apa akibat ditusuk oleh kaki laba-laba ini. Bahkan jika tubuhnya bahkan lebih tahan lama, dia masih tidak akan berani melakukan kontak dengan tombak penghisap darah yang menakutkan ini. Saat ini pengalaman tempur Tang San yang kaya diwujudkan. Tubuh gesernya menggunakan 48 tombak laba-laba di bawahnya untuk menempel ke tanah untuk menghentikannya sedikit, secara bersamaan menaikkan 48 tombak laba-laba di atas, menggunakan tombak laba-laba terhadap tombak laba-laba, bertemu serangan Man-Face Demon Spider. Suara rapuh nyaring bergema, dan Tang San dan Xiao Wu dikirim terbang oleh dampak yang luar biasa. Dengan suara muntah, Tang San kembali menyemburkan seteguk darah di bawah goncangan hebat. Bahkan pada kondisi puncak dia harus berjuang keras melawan makhluk buas yang begitu kuat, apalagi sekarang dia hanya memiliki kekuatan 40% yang tersisa. Tapi Spider-Man Face Demon itu juga tidak mudah. Meskipun tombak laba-laba masih lebih besar dari 8 tombak laba-laba Tang San kalah berkuasa di tabrakan kedua belah pihak, tetapi dalam daya tahan, tulang roh eksternalnya 8 laba-laba lances memegang keunggulan. 10 tombak laba-laba Man-Face Demon Spider yang berusia 10.000 tahun ini mengungkapkan 4 lubang kecil, yang secara tak terduga ditusuk oleh 8 Spider Lens dari Tang San. Faktanya, 8 tombak laba-laba Tang San terus berkembang seiring dengan meningkatnya kekuatan Tang San. Entah itu pada masa dua ramuan abadi yang hebat, Infernal Precious Apricot dan Octagonal Mysterious Ice Grass, atau lambat ketika rumput perak biru Tang San terbangun oleh Kaisar Perak Biru, keduanya membuatnya terus berkembang. Seiring dengan keterampilan langit misterius Tang San yang maju, juga kemajuan kekuatan roh, 8 tombak laba-laba sekali lagi melewati berbagai jenis evolusi. Tingkat daya tahannya sendiri telah lama melampaui bahkan dari kaki laba-laba Man-Face Demon Spider sendiri. Apalagi saat itu masih berisi atribut es dan api. Ketika Tang San dan Xiao Wu mengetuk-ngetuk terbang, laba-laba iblis berwajah manusia ini tidak bisa mengejar. Karena di tanah, kerumunan rumput perak biru sudah kaku mengikatnya. Dan keempat kaki laba-laba yang bertabrakan dengan Tang San sebelumnya sudah menunjukkan cahaya merah dan biru, hanya dengan cepat menyebar sepanjang kakinya menuju tubuhnya. Itu adalah racun es dan api bibrida. Itu bisa saling menangkal dengan racun Man-Face Demon Spider, tapi atribut khusus untuk Tang San ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan oleh Spider-Man wajah iblis. Untungnya itu juga mengenai kakinya, jadi kecepatan penyebarannya lambat. Mulut lelaki berwajah iblis laba-laba mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam, tubuhnya yang besar berjuang keras, mengandalkan kekuatan yang tidak masuk akal untuk akhirnya merobek rumput perak biru yang mengelilinginya. Tapi itu tidak mengejar Tang San dan Xiao Wu lagi, jelas itu tahu kesulitannya. Sebagian energi hitam beredar di dalam tubuhnya, menahan penyebaran warna merah dan biru, dengan cepat melesat keluar dan menghilang di hutan. The Man-Face Demon Spider takut dengan es dan racun-racun Tang San,
Namun, itu masih membawa mereka bencana yang sangat besar. Bagi Spirit Sages, 500 meter bukanlah jarak yang sangat jauh. Bahkan tanpa serangan agility tipe Spirit Sages, mereka masih bisa mengejar dengan sangat cepat. Tang San dan Xiao Hu telah kehilangan banyak waktu sebelumnya ketika mereka bergandengan tangan untuk membunuh 4 serangan agility tipe Spirit Sages, dan sekarang mereka dihalangi oleh Man-Face Demon Speeder ini, musuh di belakang mereka sudah menyusul. Tang San tidak dapat membantu dalam hati memikirkan kata-kata, rencana pria tidak setara dengan rencana surga. Clear Sky Hammer menggantikan Blue Silver Emperor dan, dengan ledakan keras, menghancurkan serangan tipe Agility Attack Spirit Master yang tersisa. Tang San berhasil dengan susah payah untuk menyeimbangkan tubuhnya setelah diledakkan oleh Man-Face Demon Speeder, tetapi hatinya sudah sengsara. Seluruh tubuh terbakar dengan api yang mengamuk, yang telah membawa 8 tipe serangan Spirit Sages non-agility untuk dengan kuat mengelilinginya dan Xiao Wu. Semua niat membunuh mereka menargetkan mereka. Dengan kesulitan mengelola menggunakan Clear Sky Hammer untuk memaksa serangan tipe Agility Spirit Sage yang bertahan untuk mundur, Tang San juga terluka lagi, sekali lagi meludahkan darah. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat tahan lama, setelah terus-menerus menghadapi serangan yang melebihi kekuatannya dengan cara ini, mungkin dia sudah lama tidak dapat berdiri. Meskipun kecepatan pemulihannya menjadi luar biasa setelah membuka 8 meridian luar biasa, bahkan kecepatan yang lebih besar masih membutuhkan waktu. Mulai dari ketika dia meluncurkan serangan mendadak pada Xie Yue, di mana dia bahkan punya sedikit waktu untuk mengatur napas. Menjalankan. Mengapa kamu tidak berlari? Petik 2. Yan menatap tajam wajah Tang San. Dari Blue Silver Emperor yang dia pegang serta senjata tersembunyi, dia secara alami mengenalinya. Tetapi karena hal inilah dia semakin membenci Tang San. 5 tahun telah berlalu, dan anak muda yang memberinya penghinaan seperti itu saat itu telah berubah menjadi seorang pemuda, dan kesenjangan kekuatan roh telah secara tak terduga semakin dekat. Meskipun masih ada celah antara kekuatan Yan dan para ahli balai roh di sekitarnya, karena statusnya dari generasi emas, saat ini ia malah menjadi pemimpin orang-orang ini. Dalam pengejaran, Yan telah melihat adegan yang mengejutkan mata. Satu demi satu, 4 serangan agility tipe Spirit Sage telah mati di tangan Tang San dan Xiao Wu. Sebenarnya, itu adalah 4 Sage roh. Dan untuk mengejar pasangan Tang San, mereka bahkan menggunakan Spirit Avatar. Tetapi masih sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Saat ini 2 dari mereka bahkan telah beralih ke air nanah, tidak meninggalkan mayat. Menuju Tang San, hati Yan memiliki rasa takut yang sangat mendalam hingga bahkan kecemburuan. Sejak kecil, berkultivasi di Istana Spirit Masters yang paling agung, ia selalu menjadi anggota generasi muda yang luar biasa, hanya Xie Yue dan Huliena yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi, dalam beberapa tahun yang singkat, pemuda di depannya ini memberinya perasaan bahwa bahkan sulit untuk melihat punggungnya. Lebih lanjut menambahkan perasaan yang ditunjukkan Huliena untuk Tang San sebelumnya, saat ini penghormatan Yan terhadap Tang San hanya bisa digambarkan sebagai membenci dia sampai ke tulang. Mengelilingi mereka dengan kesulitan besar, Yan diam-diam bersumpah bahwa, tidak peduli apa, dia akan menghancurkan Tang San di sini hari ini. Karena kamu ingin memberikan tikar penguburanmu, mengapa aku masih ingin berlari? Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia sudah terlempar dari keputusasaan karena dihentikan oleh Man-Face Demon Speeder. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang, dia masih tidak akan menyerah. Saat berbicara dengan Yan, dia melakukan yang terbaik untuk mendesak keterampilan langit misterius dalam dirinya untuk pulih lebih cepat. 9 Sage roh yang tersisa semuanya diam-diam merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka mendengar kata-kata Tang San, meskipun mereka sekarang hanya menghadapi lawan yang peringkatnya kurang dari 60, mereka masih tidak merasa sedikit santai. Dari 20 Spirit Sage, hanya 9 yang tersisa yang bisa berdiri dengan benar di sini. Jika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa Raja Roh ini bisa melakukan ini sebelumnya, mereka tidak akan percaya. Tetapi fakta-fakta muncul di depan mereka, dan sosok Tang San yang angkuh dan lurus didukung menyebabkan tekanan yang tidak berwujud di hati mereka. Mereka mengerti dengan jelas bahwa Tang San tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, tetapi siapa yang mau membuat tikar penguburan itu? Dia sudah membunuh begitu banyak orang, dan menarik pasangan bersamanya ke kematian bukanlah sesuatu yang patut kejutan. Dengan demikian, apa yang dipikirkan oleh para bijak roh ini pertama-tama adalah pertahanan mereka sendiri,
kemampuan bertahan muncul di sekitar mereka satu persatu. Xiao Wu hanya setengah kepala lebih pendek dari Tang San, tapi sekarang dengan kakinya di tanah, dia masih bersandar di dada Tang San, dia pada dasarnya tidak melihat musuh-musuh di sekeliling mereka, benar-benar bersarang di pelukan Tang San, sama seperti dia ingin sepenuhnya bergabung ke dalam tubuhnya. Suasananya begitu berat sehingga kamu bisa memeras air darinya. Meskipun Tang San tenang di permukaan, keterampilan langit misterius beredar dengan cara yang gila di dalam tubuhnya. Ketika dia bisa hidup, tidak ada yang ingin mati, terutama ketika dia masih memegang Xiao Wu yang dicintainya. Bahkan jika musuh di sekitarnya terlalu kuat, Tang San bagaimanapun atau dengan cara apapun akan melewati pertarungan terakhir ini, dia tidak akan melepaskan sedikit pun kemungkinan. Saat ini tubuh Tang San menunjukkan tingkat ketahanannya. Sebelumnya terluka beberapa kali, terutama menderita syok yang hebat, dia masih tidak menderita luka yang berarti. Melewati pemukulan air terjun, pembaptisan dua ramuan harta karun abadi yang agung, dan masih penempaan sumur es dan api yin yang dan kebangkitan kaisar perak biru, selanjutnya menambahkan dorongan dari tiga tulang roh besar, Tang San saat ini adalah eksistensi seperti benteng, bahkan tanpa menggunakan perlindungan kekuatan roh. Tangan kiri terentang, Clear Sky Hammer muncul entah dari mana dalam genggamannya. 48 laba-laba lens yang lebih rendah menempel ke tanah, rumput perak biru di sekitar Tang San mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat mencengangkan di bawah pengaruh Blue Silver Domain. Lakukan! Yan tiba-tiba berteriak. Tepat pada saat yang sama ketika Yan berbicara, yang pertama bergerak adalah Tang San. Rumput perak biru yang tumbuh dengan panik di bawah kakinya tiba-tiba melonjak seperti pegas. 8 Spider Lens secara bersamaan bermunculan. Di bawah pengaruh dua kekuatan, Tang San menarik Xiao Wu mendekat dan menembak ke udara seperti peluru artileri. Keduanya benar-benar ditargetkan oleh 9 lawan, tetapi dalam sepersekian detik mereka melesat, Clear Sky Hammer di tangan Tang San tiba-tiba berayun ke langit, cahaya putih yang kaya membubung seperti jarum, sedingin es, kejam, tebal, pahit, niat membunuh yang luar biasa begitu kaya sehingga praktis nyata, secara tak terduga secara paksa memecahkan kunci 9 ahli aula roh, dan keduanya dikirim terbang ke udara seperti itu. Tidak ada pintu ke tanah, semua arah disegel, satu-satunya rute yang tersisa adalah langit. Dengan kecerdasan Tang San, meskipun waktu langka dan laba-laba setan berwajah manusia telah memaksa mereka menemui jalan buntu, masih perlu waktu sebentar baginya untuk menemukan rute pelarian yang paling mungkin.